Mungkin kalian sering lihat reka adegan pembunuhan lewat televisi ataupun YouTube, tapi nggak bakal ada yang benar-benar menunjukkan kesadisannya seperti pada film The Untold Story. Film keluaran tahun 93 ini terinspirasi dari pembantaian satu keluarga yang benar-benar terjadi di Makau. Selama film, kalian bakal melihat kisah dari seorang psikopat yang di luar kesannya baik tetapi punya sifat pendendam. Bahkan sampai gini guys, si korban yang udah dibunuh terus dagingnya diolah jadi makanan, dan setelah itu dikasih gratis ke polisi-polisi yang lagi nyari pembunuhnya. Gila nggak tuh guys? Tokoh utama sekaligus antagonis dalam film ini sendiri adalah Wong Chi-hang. Wong ini nantinya bakal dikejar-kejar oleh para polisi yang konyol dan kadang mesum guys. Beberapa di antaranya ada Bull yang suka pakai topi, King Kong dengan poni belah tengahnya, Bo yang tomboy, dan juga Robert yang super genit. Mereka semua dikepalai oleh Officer Lee yang suka bawa wanita ketika kerja, tapi kalau masalah kerjaan dia selalu serius. Sampai di sini kalian bisa dapat gambaran tentang tokoh-tokohnya. Jadi langsung aja kita menuju ke ceritanya. Film ini dimulai di tahun 78, tepatnya di Hong Kong. Ada dua orang yang berdebat soal uang. Pria yang pakai baju warna hitam ini kayaknya nggak mau ngasih pinjaman ke temannya gara-gara dia belum bayar hutang yang sebelumnya. Lalu karena nggak terima, dia akhirnya ngebunuh pria dengan baju hitam tersebut. Disinilah kita dikenalin sama karakter Wong Chi-hang yang nggak cuma ngebunuh tetapi juga ngebakar temannya hidup-hidup. Supaya kejahatannya nggak tercium dan dia bisa bebas, akhirnya Wong memutuskan untuk mulai hidup baru di Makau. Singkat cerita, film pun beralih ke masa kini. Entah gimana si Wong bisa selamat dan aman, yang pasti bukan urusan kalian. Dari tokoh Wong, kita disambut sama adegan ibu dan dua anaknya yang sedang bermain di pantai. Ketika lagi senang-senangnya, mereka langsung kaget karena nemu tangan dan kaki yang udah dimutilasi. Lantas, ibu pun menelpon polisi dan para polisi pun langsung datang dan mengamankan tempat kejadian. Mungkin di titik ini kalian berharap ada adegan investigasi yang serius dengan segala prosedur yang ada. Tapi di sini kalian gak bakal nemuin hal itu. Malahan, kehadiran detektif-detektif ini justru terkesan pada males semua. Ketika mereka berempat datang ke TKP, nggak ada yang mau untuk melihat barang bukti karena mereka mager buat ngurusin soal potongan-potongan tubuh. Semuanya saling nunjuk, hingga akhirnya Bo lah yang disuruh karena dia yang paling junior. Kegoblokan mereka ini malah makin kelihatan ketika atasan mereka yaitu Officer Lee datang untuk menyelidiki TKP bersama seorang gadis cantik. Ketika Lee sedang melihat bagian mayat yang udah busuk tersebut, Robert justru curi kesempatan buat ngerayu gadis yang datang bareng Officer Lee. Namun aksi Robert rayu-rayu ini gak lama guys, karena atasannya nyuruh dia untuk bawa barang bukti ke kantor polisi. Setelah tingkah kocak dari para polisi tadi, kita beralih ke karakter Wong yang sekarang punya restoran di Makau. Di restoran ini, ia dibantu oleh seorang karyawan bernama Pearl. Meski kelihatannya nggak ada apa-apa, namun restoran dengan nama Egg Immortal ini punya masa lalu yang sangat berdarah-darah. Nanti kita bakal bahas ini guys. Wong sadar kalau Pearl sendiri nggak bisa melayani pelanggan dengan maksimal, makanya dia membuka lowongan pekerjaan yang dia tempel di depan restoran. Gak lama setelah lowongan ditempel, ada seorang pria yang melamar yaitu Ahmad. Dia pun diterima setelah diwawancarai kecil-kecilan. Selain datangnya Ahmad, restoran Wong juga kedatangan surat yang ditujukan buat pemilik lama restoran Egg Immortal yaitu Cheng Lam. Tanpa sebab yang pasti, akhirnya Wong langsung merobek surat tersebut tanpa membacanya. Sebenarnya ada apa nih guys? Kita lanjut lagi. Ngomongin soal pemilik, ternyata Wong belum memiliki restoran Egg Immortal ini secara legal. Makanya dia datang ke seorang pengacara untuk mengesahkan kepemilikannya. Namun si pengacara nggak mau karena dalam kasus seperti ini, pengesahan harus dihadiri oleh pemilik lama dan pemilik baru. Jadi Wong bilang Cheng Lam nggak bisa hadir karena dia tiba-tiba pergi setelah menjual restorannya. Ya akhirnya si pengacara juga nggak bisa ngapa-ngapain. Di sisi lain, Officer Lee datang ke kantor polisi dengan teman wanitanya dan menyuruh semua anak buahnya untuk bekerja cepat dan mencari siapa korban ini dengan mencocokkan dari sidik jarinya. Dan setelah itu, Bo dan King Kong pun pergi untuk mengambil sampel sidik jari dari mayat yang mereka temukan di pantai tadi. Karena baunya yang benar-benar menyengat, mereka pun sampai harus nutup hidung dan juga nutup mata. Bahkan salah satu jarinya ada yang terputus, dan singkat cerita setelah itu mereka pun berhasil menemukan identitas dari mayat tadi. Setiap malam ada kebiasaan Wong bermain mahjong, dan di sini dia jago banget main sampai dapat banyak uang. Tapi ternyata Wong selalu curang saat main, dan kecurangan itu dilihat sama karyawannya yaitu Ahmad. Sampai-sampai Wong memarahi Ahmad karena gak terima ditegur main curang. Keesokan harinya tiba-tiba ada surat yang datang lagi, cuma kali ini surat itu datang ke kantor polisi. Pas dibuka sama Robert, surat yang berasal dari Cina itu berisi permintaan seseorang untuk mencari saudaranya. Si pengirim surat itu khawatir karena saudaranya itu Cheng Lam udah gak pernah ngirim uang lagi ke orang tuanya.
Di saat yang bersamaan, Officer Lee datang untuk meninjau kerja anak buahnya. Bo langsung datang dengan bangga ngasih tahu soal identitas sang mayat. Dia merupakan Chang Lai-chun, yaitu ibu mertuanya Cheng Lam. Tapi bukannya dipuji oleh Officer Lee, dia justru dimarahin karena nggak langsung pergi ke rumahnya untuk nyari petunjuk. Tapi intinya, surat dan mayat itu tentu punya satu kesamaan, yaitu ada hubungannya dengan Cheng Lam. Di sisi lain, Wong di sini masih kekeh ingin memiliki restoran Cheng Lam. Dia pun kembali ke kantor pengacara dengan bawa kartu identitas Cheng Lam dan istrinya. Dan seperti yang bisa ditebak, si pengacara ini masih aja kekeh gak bisa nolong Wong. Wong yang udah kehabisan akal pun mencoba untuk menyogoknya, tapi semua itu gak berhasil. Dari kantor pengacara, akhirnya Wong pun langsung pulang ke restorannya. Namun tiba-tiba dia dikagetkan dengan pemandangan Ahman yang lagi ngomongin soal kecurangannya sama Pir. Mereka pun sadar ternyata ada Wong dan mereka langsung berpura-pura ngomongin yang lain. Namun kelihatan Wong udah tahu dan si Wong ini makin dendam sama si Ahman. Malam pun tiba dan restoran pun tutup. Ketika si Ahman ini lagi membereskan kasurnya, tiba-tiba si Wong langsung nancepin sumpit ke matanya sampai si Ahman kesakitan dan tersungkur. Ahman gak mau menyerah nih guys dan langsung meraih kaki Wong dengan erat. Wong dengan dendam yang berapi-api memukul kepala Ahman lebih keras lagi sampai dia mati. Karena tangan Ahman masih tersangkut keras di kakinya, supaya lepas Wong pun akhirnya memutilasi tangan Ahman dengan pisau daging miliknya. Di sini kita bisa lihat kalau Wong adalah seorang psikopat pembunuh berdarah dingin. Wong udah belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dalam membunuh orang, makanya agar jasad Ahman gak ditemukan, ia akhirnya memutuskan untuk diolah dagingnya. Dari isi perut hingga lemak semuanya diolah sama Wong untuk dijadikan daging bakpao di restorannya. Untuk menghilangkan sisa tulangnya, Wong sendiri udah punya solusi, yaitu menggabung tulang Ahman dengan sampah rumah. Keesokan harinya ternyata ada surat lagi yang datang, dan surat itu datang dari Chang Yi yang menanyakan kembali soal Cheng Lam untuk kesekian kalinya. Officer Lee yang baca surat ini jadi makin curiga sama Wong Chi-hang dan akhirnya nyuruh Bo, Kong sama Robert buat pergi ke restorannya. Interogasi pun dimulai. Wong yang baru saja nempel poster lowongan kerja langsung ditanya tentang kepemilikan Wong yang masih belum jelas. Meski agak takut, Wong berhasil ngalihin perhatian mereka dengan ngasih bakpao babi panggang secara cuma-cuma. Dan mereka nggak tahu ya kalau ini isinya adalah daging manusia, yaitu si Ahman yang tadi malam dibunuh. Setelah itu ada satu lagi kekhawatiran Wong, yaitu si Pil. Dia curiga Pil ngomong macam-macam soal dirinya ke Bo, meski pada kenyataannya dia nggak ngomong apa-apa. Di hari itu juga malamnya restoran tutup dan Pil berniat untuk bicara ke Wong soal sesuatu. Dia ternyata ingin berhenti kerja untuk merawat ibunya. Awalnya Wong membolehkan, tapi ternyata itu cuma bohong guys. Di sisi lain jiwa psikopatnya justru kembali berulah. Berbeda dengan Ahman yang langsung dihabisi sama Wong, untuk kasus ini dia main-main dulu sebentar dan ngebiarin dia lari-lari lalu diperkosa sampai puas. Setelah secara paksa memuaskan hasratnya, dia pun langsung memasukkan sekepok sumpit ke lubangnya sampai dia mati. Anjir, ngilu banget di sini guys. Keesokan harinya, Bull bertanya-tanya soal Cheng Lam ke salah satu pelanggan setianya yang merupakan penata rambut atau tukang cukur ya guys. Meski dia nggak tahu kemana perginya Cheng Lam, tapi tukang cukur ini ternyata tahu kalau Cheng Lam punya saudara bernama Cheng Pon yang lagi di penjara. Informasi ini Bull kasih tahu ke Officer Lee dan bersamaan Kong juga bilang kalau pemilik sah restorannya masih tetap Cheng Lam. Selain itu, Bo juga dapat info kalau anak-anak Cheng Lam udah lama nggak masuk sekolah dan menghilang secara tiba-tiba. Dari sini Officer Lee sudah merasa benar-benar ada yang aneh dengan restoran itu, termasuk curiga dengan pemiliknya yang sekarang yaitu si Wong. Dan dia pun mengajak anggotanya untuk menemaninya datang langsung ke restoran itu. Kedatangan polisi buat kedua kalinya ternyata bikin Wong grogi, apalagi ketika Bull nanya soal kemana perginya Pir. Officer Lee yang jago soal interogasi pun langsung mengajak Wong ke atas untuk melihat-lihat, dan seperti dugaannya Wong masih menyimpan banyak sesuatu soal keluarga Cheng Lam. Tapi tetap saja Wong punya 1000 alasan untuk menghindarinya, dan di sini dia masih tetap aman. Untuk mencari barang bukti lebih, Officer Lee langsung menugaskan anak buahnya untuk memata-matai restoran Wong. Dari sini Wong udah makin terpojok dan merasa harus cepat bertindak. Akhirnya dia buru-buru menutup tokonya dan langsung membuang semua bukti-bukti yang Officer Lee tadi lihat, termasuk KTP dan barang-barang penting lainnya yang berkaitan dengan Cheng Lam. Bo dan teman-temannya yang sedang memata-matai melihat si Wong keluar untuk membuang barang bukti. Setelah membuang bukti-bukti itu, akhirnya Wong berusaha untuk melarikan diri. Officer Lee yang tahu soal hal ini langsung menyuruh anak buahnya untuk berpencar. Bo dan Robert disuruh mencari sampah yang dibuang oleh Wong tadi, sedangkan Lee bersama King Kong dan Bull mengejar Wong yang ingin kabur. Setelah berhasil menemukan Wong di pelabuhan, Wong pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
Untuk pembunuh seperti Wong, dimintai keterangan dengan cara baik-baik adalah hal yang nggak mungkin. Cuma dengan kekerasan jalan satu-satunya. Wong yang babak belur pun berusaha kabur dan menjadikan tubuhnya sebagai senjata, yaitu pura-pura jadi korban ke hadapan media. Hal ini membuat reputasi kepolisian jadi buruk sehingga mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan untungnya di sini, Officer Lee punya ide yang cukup cemerlang, yaitu dengan memasukkan Wong ke dalam penjara yang satu tempat dengan saudara Cheng Lam, yaitu Cheng Pon. Cheng Pon yang tahu hal ini tentunya sangat dendam dan berusaha untuk membalasnya, dan yang terjadi, Cheng Pon dan anak buahnya langsung menganiaya Wong tanpa ampun. Badan Wong dihajar habis-habisan sampai rusak dan gak karuan. Selain luka luar, bagian dalam badannya juga luka parah sampai dia kencing darah. Daripada disiksa terus sama gengnya Cheng Pon, Wong mutusin buat bunuh diri dengan cara menggesekkan pergelangan tangannya ke tempat sampah. Dan meski kehilangan banyak darah, hampir mati, para dokter pun akhirnya berhasil menyelamatkannya. Mental Wong ternyata bener-bener gak goyah dan kuat banget guys. Bahkan ketika udah babak belur dan dirawat di rumah sakit, dia pun masih sempat menyandra salah satu perawat dengan harapan bisa kabur. Wong yang benar-benar kuat ini harus dilumpuhkan dan dibikin ngaku dengan cara yang lebih sadis lagi. Caranya adalah dengan menyuntikkan zat kimia yang bikin dia teler selama 3 hari dan diganggu terus-terusan sampai gak dibiarin bisa tidur. Selain para polisi, ternyata suster yang tadi disandra juga ikutan balas dendam dengan menyuntikkan air putih ke punggung Wong supaya dia nggak bisa rebahan. Setelah 3 hari yang melelahkan, akhirnya Wong pun mengalah dan akhirnya ngaku kalau dia ngebunuh satu keluarga Cheng Lam yang berjumlah 8 orang. Dari pengakuan Wong, kita langsung beralih ke flashback di mana Wong masih bekerja di restoran Cheng Lam. Awalnya, ketika mereka bermain mahjong, mereka tidak mau membayar kemenangan Wong. Karena Cheng Lam tahu Wong bermain curang. Dari situlah percekcokan semakin panas sampai akhirnya Wong memukul kepala Cheng Lam dengan botol. Gak cuma itu, dia juga mengikat Cheng Lam beserta semua anggota keluarganya. Istri Cheng Lam juga terpaksa mengikat anak-anaknya sebelum dia sendiri akhirnya diikat oleh Wong. Dan dari sini kalian mulai melihat adegan yang jauh lebih sadis dari 3 adegan pembunuhan sebelumnya. Pasalnya nih guys, korban di sini adalah anak-anak dan mereka bakal dibantai dengan cara yang benar-benar sadis. Salah satu diantaranya adalah sampai dipenggal kepalanya. Dan faktanya ini cerita nyata guys. Kalian bayangin aja, kesadisan itu semuanya benar-benar terjadi. Wong pikir dia udah beres setelah membantai Cheng Lam dan keluarganya, namun ternyata dugaannya salah. Ibu mertua Cheng Lam yaitu Chang Lai Chun justru pingin datang ke rumah Cheng Lam buat menjenguk cucunya yang lagi sakit. Karena ini adalah salah satu pembunuhan pertamanya di Makau, Wong terkesan terburu-buru dalam menyingkirkan mayat korbannya. Alhasil, tangan dan kaki Chan yang ia buang di pelabuhan justru menjadi awal dari nasib buruknya. Nah, ini yang tadi ditemuin di pantai nih guys. Setelah adegan flashback yang bikin gak nyaman itu, Wong pun dikembalikan ke penjara untuk menunggu sidang vonis. Tapi ada satu hal yang bakal mencegah dia buat mengikuti persidangan. Ternyata selama di rumah sakit, ia sempat menyelundupkan tutup kaleng minuman yang cukup tajam. Benda kecil ini nantinya ia gunakan untuk bunuh diri di penjara guys. Supaya nggak ketahuan, ia sudah bersiap-siap dengan menyiapkan banyak selimut. Masuk akal sih ya, karena selimut-selimut itu nantinya bakal menahan darah Wong supaya nggak menetes. Dan iya, seperti cerita aslinya, The Untold Story berakhir dengan sang pelaku yang berhasil bunuh diri di dalam penjara. Dan itulah akhir nasib si Wong dan juga cerita The Untold Story ini.